Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfarizi dari Praktikum Algoritma dan Pemrograman Kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengcoding di C++ untuk persamaan kuadrat. Nah, jadi di sini saya menggunakan include-nya itu ada dua, include IOSame dan include CMAT. CMAT ini untuk kita menghitung dari akarnya itu sendiri. Jadi di sini pertama using namespace ini tidak ini berguna untuk biar untuk seterusnya program seterusnya itu kita tidak perlu memasukkan lagi std-nya tersebut. Nah, int main ini untuk memulai. Jadi kita langsung aja kurung kurawal buka, buka, kita enter biar dia mulai programnya. Nah, pertama itu kita menggunakan dari cout dari masukkan masukkan nilai A. Nah, nilai A ini untuk apa? Nilai A ini untuk di variabel X-nya, di persamaan X kuadratnya. Nah, terus, ini jangan lupa untuk titik koma. Nah, terus, kita jangan lupa juga untuk sin. Sin-nya itu untuk apa? Untuk memasukkan data variabel A ini masuk ke program, yaitu menggunakan sin. Jadi, seterusnya, A di sini, titik koma jangan lupa. Nah, di sini karena untuk kita tuh perlu 3 data, jadi kita harus, jadi kita bisa langsung copy aja. Copy ini langsung untuk di bagian 3 datanya tersebut. Kita bikin 3. Nah, di sini kita bikin B. Di sini kita bikin C. Di sini bikin B juga. Kita isiinnya. Nah, terus di bagian ininya dibikin C. Karena kita perlu 3 variabel untuk memasukkan datanya. Nah, selanjutnya kita menghitung eh, hasil dari akar yang di dalam akar. Nah, itu gimana? Kita menggunakan dengan variabel D aja. Variabel D sama dengan, karena di dalam akar itu B kuadrat min 4 dikali AC. Nah, jadi kita bisa gunakan kuadrat itu seperti B dikali B. Nah, tinggal dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, untuk perkalian itu kita menggunakan bintang. Nah, seterusnya lanjut. Ini C. Nah, lanjut. Nah, karena kita sudah menghitung dari jumlah yang di dalam akar, jadi kita bisa untuk menghitung hasil akarnya tersebut dengan kita menggunakan variabel akar. Kita gunakan nama akar. Akar ini untuk variabel doang, karena biar mudah dibaca oleh program. Kita gunakan dengan sqrt. Sqrt dari variabel D ini. Nah, terus lanjut. Nah, tinggal kita hitung, kan untuk persamaan kuadrat itu kan ada 2x. Karena dia tuh rumusnya itu plus minus. Ada yang plus, ada yang minus. Nah, kita gunakan misalnya untuk yang plus itu kita gunakan untuk x1. Nah, kan rumusnya itu kan min b dikali akar dari A berapa, terus dibagi 2 dikali A. Nah, di sini kita gunakan untuk min b, min b. Karena kita gunakan variabel ini huruf besar, jadi kita harus gunakan huruf besar juga. Ditambah karena dia kita gunakan yang untuk yang pertama itu yang pertambah dari akar. Kenapa akar? Karena untuk variabel tadi kan akar di sini. Nah, selanjutnya dibagi, dibagi itu garis miring ke kanan. Kita kurung dulu 2 dikali A. Nah, karena ini sama, jadi kita tinggal copy aja. Kita copy sini. Nah, ini yang diganti cuman di bagian sininya doang. Ini diganti kurang. Ini diganti jadi 2. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi untuk data dari nilai nilai dari yang X1 dan X2. Kita jangan lupa untuk pakai petik 2. Nilai dari X1. Nah, sama dengan
Nah, ini jangan lupa untuk kita pakai gini, pakai penutupannya itu untuk karena kita memasukkan X1-nya ini ke dalam nilai dari sini. Karena dia bakal muncul langsung. Nah, itu biar nggak usah kita pakai si in lagi gitu. Ini X1. Nah, itu underline. Underline itu apa? Underline itu untuk memper memperindah tulisan. Dia tuh nanti meletakkannya tuh di bagian bawah seperti enter. Ini enter. Nah, kita copy aja ini kalau sama. Nah, ini ganti jadi X2. Ini juga X2. Nah, seterusnya, karena kita juga mau biar ini itu baca, nah untuk bagian akar itu kita menggunakan double. Double dari uh, double itu untuk akar. B, B. Karena hasil yang pembagian akar itu hasilnya bakal komahan kalau angkanya bagus, angkanya jelek. Dan kita menggunakan double. Nah, itulah simet ini tadi. Nah, tadinya itu D dan X1, X2. X2. Jangan lupa titik dua titik koma. Di sini juga titik koma jangan lupa. Di sini titik koma, di sini titik koma, di sini titik koma. Nah, jadi seperti ini untuk codingannya. Kita tinggal pencet run. Bagian seperti ini. Oh, maaf, ini mungkin nggak perlu kita spasi. Run. Mungkin kita ganti jadi variabel aja. Kita ganti jadi variabel. Nah, oh, maaf. Kenapa dia tuh nggak bisa akar ini? Karena kita belum memasukkan dari sini tadi. Variabel di sini tadi. Koma, akar. Nah, kan seperti tadi nih. Kalau kita nggak masukin variabel tadi di bagian ini, dia nggak akan terbaca oleh komputer dan bakal jadi error. Nah, tinggal run. Nah, tinggal kita masukkan, kita gedein. Nah, di sini kita masukkan nilai A. Misalnya kita masukkan 1. Jadinya depannya X kuadrat, bukan 2X kuadrat jadinya kan. Jadi X kuadrat 1 kan. Kita masukkan 2. Jadi X kuadrat plus 2. 2 plus 2X. Nah, kita masukkan lagi 1. Nah, karena ini bentuk variabelnya itu bagus. Jadi bakal hasilnya itu bakal lebih bagus juga. Nah, didapatkan jadi nilainya tuh X1 itu min 1, X2 itu min 1 juga. Dan kalau kita dihitung manual, itu benar. Nah, biar kita untuk memperindah ini, biar memperindah, jadi kita bisa gunakan jadi sini si out. Ini kita bisa gunakan sama dengan sama dengan sama dengan. Ini untuk apa? Ini biar dia masuk ke eh masuk ke data dalamnya, tapi dia enggak untuk kita bagian untuk perhitungan. Jadi untuk bagian kayak latar untuk memperindah aja gitu. Menghitung persamaan kuadrat. Kuadrat. Sama dengan ini banyak-banyak. Kenapa saya gunakan? Itu bukan termasuk dari perhitungan, tapi cuma untuk bagian memperindah doang. Nah, dia nggak ada maksud lainnya untuk sama dengan ini. Nggak ada yang lebihnya. Nah, tinggal kita run. Nah, oh, salah ini jangan lupa titik koma. Maaf, sedikit nge-lag. Nah, dia akan munculnya seperti ini. Karena dia masih error sini, kita bisa bikin di sini untuk underline. Biar bentuknya itu bagus. Di sini kita bisa bikin di sini underline titik koma. Jadi dia akan bakal turun ke bawah. Nah, seperti ini. Kita masukin aja 1, 2, 1, dan akan muncul jadi nilai X-nya seperti itu. Jadi mungkin
cukup sekian dari yang bakal saya sampaikan ini dari pengkodingan cara persamaan kuadrat. Jadi, saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.